terletak di Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Klinik Pratama Umbri hadir menyediakan layanan kesehatan untuk kita semua sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah. Mengingat akan pentingnya menjaga kesehatan di tengah kesibukan dan rutinitas yang tinggi. Klinik Pratama Umbri telah berkontribusi di bidang kesehatan sejak tahun 2017 dengan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti unit gawat darurat, layanan dokter umum, layanan dokter gigi, persalinan, kitan, lab sederhana seperti pemeriksaan gula darah, tekanan darah, asam urat, kolesterol, dan di tengah maraknya virus COVID-19 saat ini. Klinik Pratama Umbri juga menyediakan rapid test bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Saya sendiri Muhammad Fahri Reza. Saya Resti Lupitananda. Saya Amia Anggreni Asli. Saya Jihan Faisra. Saya Yolanda Arnaspen. Nah, sekarang kita lagi berada di Klinik Pratama Umbri yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai. Nah, pada video kali ini kami akan mewawancara salah satu pegawai dari klinik ini ya, dan ingin menanyakan klinik ini tuh menggunakan komunikasi interpersonal apa untuk berkomunikasi dengan pasiennya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke videonya. Iya, dari mana ini? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yolanda Arnaspen. Saya Resti Lupitananda. Kami dari Prodi Teknik Informatika, Pak. Oke, ya. Jadi kami ada tugas wawancara tentang komunikasi interpersonal. Saya ingin menanya ini kliniknya dibuka kapan ya, Pak? Klinik ini resminya eksisnya di tahun 2017. 2017. Pelayanannya apa aja, Pak? Pelayanannya itu ada yang tercantum itu ya, ada apa namanya gawat darurat. Kalau untuk dokternya ada dokter umum, ada dokter gigi. Bisa persalinan juga, kita punya bidan. Kemudian lain-lain misalnya apa untuk hitan ada, bisa juga. Kemudian layanan lab sederhana, pemeriksaan gula darah, asam urat gitu kan. Kemudian ada yang sekarang ini tes rapid test, rapid test COVID ya, antigen. Jadi antara layanan kita. Jam bukanya biasanya sampai berapa? Jam buka kita mulai setengah 8, 7.30 sampai setengah 10, 21.30. Sebelumnya dulu kita awal buka itu memang 24 jam ya. Kemudian kemarin kita evaluasi ketika perpanjangan izin, kan sudah 5 tahun tuh. Ini perizinan kita berlaku sampai 5 tahun. Kemarin di awal 2022 kemarin kita evaluasi untuk jam kita. Jadi kita rubah jadi nggak 24 jam lagi gitu ya. Ini cuma pagi sampai malam. 21.30. Gitu. Pak, masalah buat untuk komunikasinya apa sama pasien biasanya kayak seperti apa gitu, Pak? Biasanya kalau layanan kesehatan kan sudah ini ya, mekanisme atau tahap-tahapannya itu sudah standar ya gitu ya. Biasanya ketika datang jadi petugas kita akan bertanya keperluannya apa gitu ya, mau mengakses layanan kita yang mana kan. Berobat, misalnya berobatnya kemana, dokter umum kah, dokter gigi kah gitu kan. Kemudian kalau dulu kita kerjasama dengan BPJS, kita akan tanyakan itu kan, umum atau BPJS kan gitu. Sekarang kita enggak lagi, jadi kita anggap umum saja kan gitu. Paling kita pastikan saja apakah mahasiswa Umbri atau dari pegawai Umbri atau umum gitu kan. Iya gitu. Kemudian nanti berjalan aja itu nanti mekanismenya kan pendaftaran. Kalau memang sudah pernah, ini berarti kan sudah ada kita rekam mediknya kan. Nah, kalau belum kita buatkan rekam mediknya, minta data dirinya segala macam itu nanti sama petugas yang di sana yang perawat.
Yang membedakan kayak pasien UMRI sama maksudnya yang ada kaitannya dengan UMRI sama pasien umum itu apa Pak? Apa ada dapat diskon? Pasien UMRI kalau mahasiswa pasien UMRI biasa kita nggak kenakan biaya konsultasi dokter, pertama gitu ya. Kalau yang umum kan lengkap untuk konsultasi dokter biar bayar, terus kalau obat berbayar. Mahasiswa UMRI tidak kenakan biaya konsultasi, hanya obat-obatannya. Obat-obatan juga kalau memang yang biasanya kita kenakan itu pun yang ininya banyak ya, misalnya untuk dikonsumsi sekian hari misalnya gitu ya, kira-kira bakal sembuhnya lama gitu ya, artinya banyak obatnya, itu baru kita kenakan. Kalau yang sedikit biasanya kalau tindakan-tindakan misalnya yang darurat ya, misalnya karena pingsan atau apa, itu yang bisa kita penuhi yang kecil-kecil gitu, itu bisa itu free aja ya misalnya. Kecuali misalnya perlu infus misalnya ya, yang berat-berat itu biasanya tetap kita kenakan. Tapi tetap konsultasi dokternya tidak kita kenakan. Jadi yang barangnya habis aja lah sih. Mungkin sekian aja wawancara kami. Terima kasih. Oke, ya mudah-mudahan ya bisa bermanfaat ya. Iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, semoga lancar, sukses tugasnya. Iya. Jadi dapat disimpulkan komunikasi yang digunakan oleh tenaga kesehatan kepada pasiennya adalah komunikasi sharing. Karena komunikasi antar keduanya melibatkan bertukar pendapat, berbagi pengalaman, di mana pasien akan menceritakan apa penyakit yang dialaminya. Lalu tenaga kesehatan akan memberikan solusi berdasarkan pengalaman dari pendidikan yang telah ditempuhnya. Adapun komunikasi lain di dalam klinik tersebut ialah komunikasi vertikal dan formal yang melibatkan atasan dengan bawahan. Komunikasi horizontal antar tenaga kesehatan dengan jabatan yang setara. Sekian video dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.